kasih Tuhan buat anugerah Yes. yang sudah kau limpahkan atas kami. Amin. Kami tahu Tuhan kebangkitan adalah kasih karunia yang kau berikan atas kami. Terima kasih Yesusku yang baik. Kaulah Allah yang tidak terbatas. Dan kami percaya Tuhan di saat kami mau dengar firman-Mu. Dan firman-Mu itu jatuh di tanah yang subur di hati kami. Hati kami adalah hati yang subur. Itu menjadi benih dan benih itu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Kami percaya mukjizat Tuhan terjadi. Hidup kami diubahkan. Yang sakit bahkan disembuhkan. Tuhan bahkan yang terikat kau lepaskan. Thank you Jesus. Berfirmanlah saat ini. Pengurapan double portion kau berikan atasku. Biar Roh Kudus cengkeram hati kami, pikiran kami. Agar kami fokus akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapakku yang baik. Hikmat marifat Allah turun atas hamba. Bekerjalah terus Roh Kudus. Engkau yang memberikan pengertian ilahi bagi wanita-wanita-Mu. Saat ini kami mau dengar dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Shalom Bapak Ibu, sorry ya. Shalom Ibu-ibu, soalnya ada Bapak-bapak juga ya. Sebelum duduk, saya belum suruh duduk ya. Yuk kita beri aplaus dulu buat para WL singer dan musisi-musisi yang luar biasa dan kameramen ya. Yang sudah melayani Tuhan hari ini. Silakan duduk ibu-ibu yang luar biasa. Apa kabar? Oke, harus luar biasa selalu ya. Apalagi kebangkitan Tuhan itu bukan kita rayakan hanya setahun sekali. Tetapi itu adalah energi setiap hari buat kita. Amin. Ya, ibu-ibu hari ini temanya lapisan yang menyelamatkan. Ya, the protective layer. Ya, ibu-ibu hari ini kita akan bicara tentang sebuah tema yang menjadi nafas hidup kita. Ya, setiap hari yaitu parenting, di mana kita sebagai ibu adalah lapisan rohani bagi keluarga kita. Katakan amin. Katakan sama-sama dengan saya, aku adalah lapisan rohani bagi keluargaku. Yes, banyak dari kita para ibu merasa bahwa tugas kita adalah membangun bahtera ya, yang megah bagi anak-anak kita. Ya, bahkan bagi suami kita. Kita ingin mereka punya pendidikan terbaik. Betul. Gizi yang cukup dan masa depan yang mapan. Betul. Itu semua kerinduan daripada orang tua ya. Namun seringkali kita lupa saudara bahwa bahtera yang kokoh sekalipun akan tenggelam. Ya, jika tidak memiliki lapisan. Oke, ya. Yuk, mari kita bahas apa itu lapisan. Kita buka di Kejadian 6 ayat 14. Sudah dapat semua? Sebuah bahtera buatlah bagimu. Yuk baca sama-sama deh. 2, 3 ya. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak. Dan harus kau tutup dan pakai dari luar dan dari dalam. Version dari New King James berkata, make yourself an ark of gopherwood. Make rooms in the ark and cover it inside and outside with pits. Ya, jadi ibu-ibu, Tuhan ini memerintahkan Nuh untuk menutupi, melapisi bahtera, ya. Dari dalam dan dari luar. Dengan apa? Dengan pakal atau pitch ya. Dalam bahasa Inggrisnya. Nah ini ya. Nah pakal atau pitch di sini menunjukkan pada bahan resin atau ter alami ya. Anda tahulah yang berfungsi sebagai apa? Waterproof sealant. Ya. Atau pelapis kedap air supaya air tidak masuk dari luar.
Nah, kalau sekarang resin buatan itu sering dipakai sebagai bahan untuk membuat gantungan kunci, ya, tatakan gelas. Itu anak saya bikin tuh, ya. Bahkan apalagi, pokoknya berbagai produk kesenian, saudara ya. Tetapi resin atau tas alami sudah dipakai sejak dahulu sebagai pelapis, ya, yang punya kegunaannya itu sebagai waterproof, ya, sealant. Nah, menariknya saudara, kata pitch atau pakal ini ya, dalam bahasa Ibraninya itu menggunakan kata koper, ya. Kata ini memiliki akar yang sama dengan konsep, ya, konsep penebusan atau penebusan dosa, covering atau penutup, saudara, ya. Secara harfiah, koper itu berarti menutupi, melindungi, penebusan. Anda boleh foto, ya. Jadi cerita mengenai pakal di Bahtera Nu adalah gambaran tentang penutup, perlindungan. Hal ini juga bicara sebagai tipologi atau bayangan yang menunjukkan kepada karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Anda mengerti sampai di sini? Ya. Jadi firman Tuhan tuh disampaikan pasti ada maksudnya, ya. Kalau kita gali dan gali, kita akan lihat apa. Itu tertujunya pasti penebusan akan Yesus Kristus. Nah, seperti pakal ini menutup bahtera dari air penghakiman. Anda tahu waktu ada badai, nah ini harus pakai pakal supaya selamat saudara dari air bah itu, air penghakiman itu. Demikian juga dosa manusia. Itu ditutupi oleh penebusan darah Yesus. Luar biasa ya saudara ya. Kalau kita mengerti sampai di sini itu luar biasa banget. Dan apa yang hanya berupa bayangan di zaman Nuh dan itu digenapi dengan sempurna dalam Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Ya. Nah, ibu-ibu mau bahtera sebesar sekokoh apapun, ya, kalau tidak dilapisi pakal, ia bakal tenggelam. Ngerti saudara? Karena air yang masuk melalui apa? Pori-pori kayu. Ya, ada kebocoran di situ. Nah, makanya saudara, kita percaya bahwa bahtera yang kita bangun, baik bahtera keluarga, bahtera bisnis, bahtera pelayanan. Kalau tanpa Yesus saudara, kita enggak libatkan Yesus, pasti kita tenggelam. Ngerti saudara? Sebab itu kita libatkan Yesus dalam segala hal. Ya, tanpa Yesus keluarga kita bisa tenggelam. Dengan apa? Arus dunia, apalagi anak-anak kita. Ya, karena banyak orang fokusnya membangun bahtera, tapi dia lupa untuk melapisinya. Nah, konsep pakal ini saudara muncul lagi dalam kisah seorang ibu yang luar biasa, yaitu Yokobed, ibunya Musa. Yuk kita lihat di dalam Keluaran 2 ayat 3 dan kita baca sama-sama. 2-3 ya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya. Dan ditaruhnya. Nah, jadi tetap pakai ter. Ya, pakai pakal itu. Karena kata ter yang dipakai itu sama fungsinya dengan pakal di Kejadian 6 ayat 14. Yaitu melapisi keranjang agar apa? Gak masuk air keranjangnya, ya, luar biasa. Nah, kita tahu cerita dari ayat di atas ya saudara. Pada masa itu Firaun tuh merasa terancam. Kenapa? Karena jumlah orang Ibrani itu semakin banyak. Jadi dia terasa terancam dan bahkan akhirnya dia mengeluarkan perintah-perintah setiap bayi-bayi laki-laki Ibrani harus
buang ke sungai Nil. Nah di sungai Nil saudara, itu arus sungai Nilnya kencang banget saudara ya, deras banget. Bahkan mungkin ada buaya, bahkan ada ancaman maut, banyak hal saudara ya. Nah ibu Musa ini menghadapi situasi yang mustahil. Bahkan dia juga, ibu Musa tuh sadar dia tidak bisa menghentikan perintah raja, betul ya? Dia nggak bisa, dia juga tidak bisa menghentikan arus sungai yang terus mengalir. Tetapi saudara, kita mau belajar, dia mencoba yang dia bisa lakukan, yaitu apa? Melapisi keranjang anaknya ya dengan pakal atau ter. Nah, dia mau memastikan supaya anaknya tidak tenggelam. Nah, ibu mungkin tidak bisa menghentikan arus dunia ya. Tapi ibu bisa memastikan anakmu tidak tenggelam di dalamnya. Di dalam mana? Arus dunia. Nah, seringkali saudara, sebagai ibu kita merasa takut. Kita takut anak-anak kita terpengaruh oleh apa? Narkoba, pergaulan bebas ya. Bahkan apalagi kehilangan iman. Sekarang kayaknya gampang banget orang itu ya ganti-ganti agama, bahkan kadang-kadang tidak beragama ya karena tren dunia saudara ya. Kita tidak bisa menghentikan arus dunia ibu-ibu yang luar biasa ini, tapi kita bisa meniru apa yang dilakukan ibu Musa ya. Dia melapisi keranjang anaknya. Anda mungkin tidak bisa menghentikan arus dunia, tapi Anda bisa memastikan anak kita tidak tenggelam di dalam melalui apa? Lapisan rohani. Ya, disinilah peran kita sebagai ibu, ya, yaitu menjadi lapisan rohani keluarga kita. Katakan amin. Ya, saudara, Tuhan memerintahkan Nuh melapisi dari luar dan dalam. Ya, ini adalah instruksi Tuhan. Ya, instruksi parenting yang sangat detail. Pertama, melapisi dari luar. Ibu-ibu, saya mau bilang, ibu-ibu adalah penjaga gerbang. Amin. Ibu-ibu adalah filter bagi keluargamu. Katakan amin. Kita bertugas menjaga apa yang masuk ke dalam rumah kita. Kita harus jaga. Saat kita memantau anak kita sedang menonton YouTube, kita harus pantau apa yang dia tonton. Bahkan kita harus juga menegur kalau anak kita punya teman yang membawa pengaruh yang buruk. Kita harus berani menegurnya. Katakan amin. Saudara, inilah usaha kita melapisi bagian luar agar apa? Agar dunia tidak merembes masuk ke dalam karakter anakmu. Katakan amin. Yang kedua, melapisi dari dalam. Apa itu? Pembangun iman. Ibu-ibu adalah pembangun iman. Buat suami, buat anak-anakmu. Katakan amin. Ya, jangan hanya sibuk menjaga tampilan luar anak-anakmu supaya keren. Enggak saudara ya. Tapi jangan lupa kita harus membangun kekuatan iman di dalam hati anak-anak kita. Amin. Ya. Melapisi dari dalam berarti apa? Membangun kedekatan emosional kita. Ya. Kalau anak kita pulang sekolah, bahkan mungkin kuliah, bahkan mungkin masih ada yang kerja masih tinggal di rumah kita dengan muka yang sedih. Saudara, engkau hadir untuk mendengarkan. Bukan malah menghakimi. Bukan memarahi. Amin saudara. Bahkan saat kita menanamkan ayat Alkitab, saudara, ke dalam hati mereka, kita sedang memperkuat pori-pori kayu bahtera anak-anak kita. Katakan amin. Perkatakan firman setiap hari. Doakan anak-anak kita. Sebelum mereka berangkat kita doakan. Amin ibu-ibu. Ya, kita harus lebih lagi melapisi keluarga kita. Terutama anak-anak kita. Nah, ibu-ibu perhatikan peringatan ini.
Banyak keluarga tidak hancur karena badai besar secara mendadak. Ya. Tapi karena kebocoran yang kecil-kecil yang dibiarkan terus-menerus, maka akan terjadi kehancuran. Ya, semua itu tidak mendadak besar, tapi dari hal yang kecil. Ya. Apa saja kebocoran kecil dalam keseharian kita? Yang pertama, komunikasi yang dingin. Ya. Kita satu meja makan, tapi semua sibuk main HP. Itu yang terjadi. Betul enggak? Sibuk. Tapi biarlah kalau kita mau melapisi dengan konsisten anak-anak kita, keluarga kita yang harus kasih contoh dulu kepada mereka. Enggak main HP. Taruh. Itu penting. Ya. Bahkan akhirnya tidak ada tegur sapa yang hangat. Kamu apa? Kamu hari ini ngapain? Apa yang kamu lakukan? Enggak ada. Sibuk sendiri. Saya kalau di rumah, saya sekarang cuma tinggal sama pembantu sama Keisha. Kita berdua. Kalau Keisha udah mulai sibuk karena dia kerja, dia juga pelayanan. Jadi ya banyak di depan laptop ya. Banyak tugas-tugas, banyak kadang-kadang hal yang itu. Tapi suatu hari saya cuma bilang gini, yuk bisa enggak kamu taruh HP kamu atau laptop kamu, kita ngobrol. Ya, itu penting saudara. Komunikasi itu penting. Amin. Bahkan yang kedua, kompromi kecil. Saudara jangan membiarkan anak-anakmu berbohong kecil. Jangan. Atau membiarkan suami mulai menjauh dari Tuhan tanpa kita doakan. Jangan kompromi. Ya, jangan pernah kompromi. ART saya namanya Samsul, tapi kalau saya panggil Sule. Dia sudah terima Yesus, dia sudah dibaptis. Selalu saya bilang gini, kamu udah baca firman belum? Doa dulu. Saya walaupun malam ya, kumpulin. Kadang-kadang ada pacarnya Keisha, saya kumpulin untuk mesbah keluarga. Itu penting saudara, ya. Penting banget. Nah ini yang ketiga, kehilangan mesbah keluarga. Tuh yang saya bilang. Jangan pernah ketinggalan mesbah keluarga. Karena apa? Sibuk les, anak kita dikasih les terus. Akhirnya sibuk, capek. Mama aku mau tidur. Nah biasanya begitu kan. Makanya saya lihat juga anak cucu saya juga ikut kegiatan ini. Saya bilang ini kamu jangan terlalu capek. Karena dia juga pelayanan. Kamu harus punya waktu dengan Tuhan. Bahkan mungkin kita juga sibuk. Ya. Sibuk arisan. Masih ada gak? Masih gak ada gak ibu-ibu? Pasti ada. Bahkan sibuk bersosialisasi dengan orang lain. Ya. Kumpul ibu-ibu, ntar pulangnya nanti malam, suami udah pulang, kita belum pulang, ya. Bahkan mungkin ada juga yang sibuk kerja, ya. Kita tidak lagi punya waktu untuk berdoa bersama sebagai keluarga, saudara. Itu penting sekali. Nah, saudara saya mau bilang, kapal tenggelam bukan karena ia berada di atas air, ya. Tapi karena air masuk ke dalamnya melalui celah yang tidak dilapisi. Amin saudara. Nah bagaimana caranya melapisi keluarga kita? Ibu-ibu kita bukan Nuh, kita bukan ibunya Musa. Tapi kita punya tugas yang sama. Betul? Ya, melapisi. Coba sama-sama katakan lagi dengan saya, melapisi. Ya, bentuk lapisan itu adalah pertama apa? Doa. Ya, doa ibu adalah silen atau perekat yang paling kuat. Kaulah tiang doa. Amin. Dunia mungkin melihat kita hanya sedang berlutut, tapi kita di alam roh kita sedang menambal kebocoran masa depan anak kita. Kita sedang menambal kebocoran, mungkin ada kebocoran suami kita. Amin. Lebih banyak berdoa. Kalau Anda dibangun
pagi hari masih gelap, itu lebih baik. Saat Anda belum sibuk beraktivitas kemana-mana, nomor satukan Tuhan. Amin. Yang kedua, perkataan yang membangun. Saudara, jangan membiarkan lidah kita tuh melubangi hati anak kita, bahkan juga suami kita. Dengan kutuk, dengan marah, hati-hati saudara. Kita harus menggunakan perkataan kita saudara yang memberkati. Amin. Yang memberkati. Itu penting. Jangan asal ngomong, jangan asal keluar. Ya, yang keempat, keteladanan hidup. Anak adalah peniru yang hebat. Betul. Umur 4 tahun aja kalau kita kasih bisa ngebeo ya. Kita ngomong apa dia bisa ikut, itu 4 tahun. Apalagi anak yang sudah 11, 10 tahun, 12 tahun. Ya, mereka adalah peniru yang hebat. Saya mau bilang jadilah contoh yang kedap air. Jadilah ibu yang kedap air terhadap apa? Dosa. Maka apa? Anak-anak kita akan mengikutinya saudara. Ya, anak-anak kita pasti mengikutinya. Yang pelukan, yang keempat. Nah ya. Kalau ibu-ibu sudah lagi marahin anak-anaknya, dipeluk. Karena apa? Pelukan juga lapisan bagi hati anak kita. Agar apa saudara? Agar tidak mencari kehangatan di luar keluarganya. Terutama anak-anak perempuan. Ya. Jangan sampai ada kebocoran di hati anak-anak kita. Sehingga apa? Mereka mencari kehangatan dan validasi dari luar. Kalau engkau sudah mungkin marah, kau lagi kesal marah. Tapi kau datangin, kau katakan, mama minta maaf. Peluk mereka. Amin. Karena saya mau bilang, anak gak butuh ibu yang sempurna. Tidak. Dikatakan apa? Coba next. Anak tidak butuh ibu yang sempurna, tapi ibu yang terus melapisi mereka dengan doa. Amin. Nah, sebagai penutup, mari kita sadari satu hal saudara. Kita bukan juru selamat keluarga kita. Yang juru selamat ya cuma Yesus satu-satunya. Ya. Namun Tuhan memanggil kita para ibu untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Amin. Katakan bersama-sama dengan saya, aku adalah perpanjangan tangannya Tuhan. Saat kita melapisi keluarga kita dengan doa dan kasih, kita sebenarnya sedang membawa mereka tinggal di dalam keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Amin. Ibu-ibu perannya luar biasa loh. Saya ngerasain banget. Kita tuh ya jadi istri, jadi ibu. Nanti kalau anak kita punya anak lagi jadi oma, ngurusin lagi. Betul gak? Kadang kita juga bantu suami, kerja. Banyak saudara, tugas kita tuh banyak. Makanya kita bisa kuat karena apa? Karena kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Itu yang terpenting. Enggak ada yang lain. Nah mulai besok pagi saat kita menyiapkan sarapan buat anak, buat suami ya. Bahkan mungkin kalau saat kita sedang menyiapkan pakaian buat anak kita, buat suami kita. Atau mungkin ya di saat sudah lagi mau tidur, sebelum tidur berdoa dan katakan begini. Peluk mereka dan katakan, Tuhan lapisi anakku. Tuhan lapisi suamiku. Tuhan lapisi rumah tanggaku dengan darah-Mu. Amin. Itu yang Tuhan mau kita kerjakan sebagai wanita-wanitanya Tuhan. Ya sebagai ibu. Sebab tanpa pakal saudara, tanpa Kristus, tanpa Yesus, bahtera kita tidak akan bertahan. Ingat itu. Tapi bersama Yesus, bahtera kita akan sampai ke tepi seberang dengan selamat. Itu tugas kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Anda diberkati hari ini.
saya pun diberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan, jangan lihat kiri kanan. Biar firman ini tinggal dalam hidup kita. Firman ini kita bisa aplikasikan dalam hidup kita. Dan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Dan terus menyenangkan hati Tuhan. Yes. Bapa di dalam sorga. Kasih-Mu mengubahkan kami ya Tuhan. Amin, amin Tuhan. Bahkan kasih-Mu Tuhan menutupi luka kami, menyembuhkan luka kami mungkin sebagai seorang ibu. Tuhan, thank you buat penebusan-Mu di atas kayu salib. Makasih Tuhan. Thank you Jesus. Kasih-Mu begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Thank you Jesus. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau telah menguatkan kami agar kami mempunyai peran yang mulia yang Kau berikan atas kami sebagai ibu. Untuk kami menjadi lapisan rohani bagi keluarga kami. Tuhan, kami sadar bahwa kami tidak mampu menjaga bahtera kami, bahtera keluarga kami Tuhan. Kita gak mampu Tuhan. Kami gak mampu ya Abah untuk menjaga bahtera keluarga kami sendirian, enggak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami, suami kami, dan seluruh kehidupan rumah tangga kami ke dalam tangan-Mu. Lapisi hati kami dengan darah penebusan Yesus Kristus.
agar arus dunia yang keras ini tidak mampu masuk dan merusak iman keluarga kami. Urapi setiap ibu-ibu yang hadir di tempat ini. Berikan kami kesabaran, hikmat, bahkan ketekunan untuk terus melapisi keluarga kami dengan doa, dengan firman, bahkan dengan kasih yang konsisten Tuhan. Amin. Saudara, Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan, tutuplah setiap kebocoran kecil dalam komunikasi dan hubungan kami. Dan biarlah rumah kami menjadi tempat yang aman bagi pertumbuhan iman anak-anak kami. Ya Yesus. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus, bahtera keluarga kami tidak akan tenggelam, melainkan akan sampai ke pelabuhan keselamatan yang telah Engkau janjikan. Amin. Amin. Thank you Jesus. Terima kasih. Inilah doa-doa kami. Hamba berhenti berbicara, tapi biarlah Engkau yang terus memberikan pengertian ilahi bagi ibu-ibu yang di tempat ini, agar kami semakin kuat dan kami mampu berjalan karena Engkau ada bersama dengan kami. Ya. Dan di dalam-Mu ada pengharapan, ada kepastian. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Wanita-wanita yang luar biasa, Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu-ibu yang luar biasa, pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus di dalam Yesus Kristus yang memberkati keluar masukmu mulai hari ini sampai Maranatha. Dia akan menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya sama-sama 3 kali kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu.